Selamat malam saudara-saudara, kita berjumpa dalam acara Sapa Sahabat Kristus. Ini adalah sebuah acara untuk menjawab kerinduan hati kita semua. Kita sudah lama tidak berjumpa satu dengan yang lain dalam kebaktian, di dalam persekutuan di dalam gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dalam hati kita ada kerinduan-kerinduan untuk bisa saling menyapa dan saling berjumpa satu dengan lain. Maka saudara-saudara, Sapa Sahabat Kristus adalah satu wadah di mana kita dapat melakukan interaksi satu dengan lain. Meskipun ini adalah sebuah acara yang sudah direkam saudara-saudara, tetapi kami membuka channel chatting, sehingga kita bisa memanfaatkan channel chatting ini untuk saling menyapa satu dengan yang lain. Selain itu juga, mungkin saudara-saudara mempunyai kata-kata inspiratif, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang konstruktif dan positif. Saudara bisa mencatatnya atau menuliskannya di dalam chat itu, supaya bisa berbagi kepada orang lain. Mungkin melalui apa yang kita berikan menjadi berkat bagi mereka. Saudara, di tengah-tengah wabah COVID ini, pasti kita menghadapi banyak pergumulan. Entah itu adalah soal kesehatan, entah itu adalah soal sakit penyakit, entah itu adalah soal rumah tangga, entah atau persoalan-persoalan yang lain, saudara-saudara. Mungkin kita merasa pencobaan itu begitu berat, dan kita tidak mampu untuk menghadapinya. Saudara, Sapa Sahabat ini, Sahabat Kristus ini, memberikan ruang buat kita untuk menyampaikan keluhan kita supaya didoakan. Kami para hamba Tuhan, majelis jemaat, fasilitator kelompok kecil, kami akan mendoakan saudara-saudara dalam doa pribadi kami menurut pokok-pokok doa yang saudara berikan buat kami. Dan kami juga mengajak sahabat-sahabat Kristus yang lain yang mungkin mengikuti siaran ini, saudara bisa juga untuk bisa mendoakan orang-orang yang menyampaikan keluhan-keluhan tersebut. Marilah kita hidupkan suasana saling mendukung, saling menguatkan yang indah di antara kita. Ketika ada seorang sahabat kita yang memerlukan doa kita mendoakan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Sapa Sahabat Kristus, selain kita menyapa saudara-saudara dan kita bisa saling menyapa melalui chatting yang ada, kita juga akan mendengarkan pujian dan juga renungan firman Tuhan dan diakhiri dengan doa syafaat. Dan kami berharap acara ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk Sapa Sahabat Kristus yang hari ini kami mulai siarankan ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong supaya ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Baik pujian, firman Tuhan yang disampaikan maupun doa. Boleh menjadi satu sarana kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara berikutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows
Saudara, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah dipanggil menjadi saksi Kristus at home and at neighborhood. Saudara, kita membaca Alkitab dari dahulu. Dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagian kedua kita membaca kembali Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Bukan hanya para murid pada zaman itu, tetapi kita juga pada hari ini. Kita diminta untuk menjadi saksi Kristus. Nah, kata saksi yang dalam bagian ini atau bahasa Inggrisnya adalah witness, yang menunjukkan itu adalah saksi mata. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, apa itu artinya saksi mata? Saksi mata adalah orang yang melihat sendiri suatu kejadian. Jadi saudara-saudara, bukan hanya sekedar dia mendengarkan orang lain berkata-kata. Itu bukan saksi mata namanya. Dia mendengarkan dari orang lain. Dia seorang saksi mata, dia harus melihat kejadian itu. Ketika ada sebuah tabrakan, dia ada di sana, dia melihatnya. Dan orang ini baru bisa dijadikan saksi mata. Jadi ketika orang itu ditanya, dan dia mengatakan, aku nggak melihatnya. Jadi orang ini tidak dapat menjadi saksi mata. Jadi dia bukan hanya hadir, tapi jadi juga melihat itu. Jadi ketika kita diminta untuk menjadi saksi Kristus, saudara, sebenarnya Tuhan ingin sekali kita melihat Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana setiap pengalaman suka dan duka itu kita dapat melihat Kristus di sana bersama dengan kita berjalan. Kita dapat melihat Kristus di dalam kehidupan keluarga kita. Kita dapat melihat Kristus di dalam lingkungan pergaulan kita. Kita dapat melihat Kristus di dalam banyak hal. Sehingga dari sanalah kita bisa menjadi saksi Kristus. Karena kita melihat Kristus. Saudara-saudara, para murid juga demikian. Mereka sudah ikut selama 3,5 tahun. Mereka melihat kejadian-kejadian yang terjadi. Mereka mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka mengikuti siang dan malam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mereka bisa menjadi saksi Kristus. Karena apa? Mereka melihat apa yang Yesus perbuat di dalam setiap kondisi dan kejadian, saudara. Dan inilah saksi Kristus, saudara. Apakah kita adalah saksi Kristus juga, saudara? Apakah kita melihat juga Kristus hadir di dalam setiap pergumulan hidup kita. Kristus hadir dalam suka kita maupun duka kita. Dan apakah di dalam setiap kejadian baik keluarga kita, kita mampu menghayati bahwa dia hadir dan melihat bagaimana dia berkarya di tengah-tengah kita. Itu adalah orang yang menjadi saksi Kristus. Nah, untuk apa saudara-saudara kita menyaksikan Kristus? Saudara, Matius 28 ayat yang 19-20 memberikan kepada kita tujuan menjadi saksi. Yesus di sana mengutus para muridnya pergi. Dan dia katakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi dengan kata lain saudara-saudara, tujuan daripada menjadi saksi itu tidak berhenti pada kesaksian itu sendiri. Tapi ada satu maksud yang ada di balik itu semua adalah supaya menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka pun tiba pada satu keputusan untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan untuk dibaptiskan. Saudara-saudara, ini tujuan dari menjadi saksi Kristus. Dan apakah ini juga menjadi passion di dalam kehidupan kita? Nah,
kita dapat katakan seperti ini. Kita dipanggil untuk mengajar mereka hidup sebagaimana kita mengikut Kristus. Dan inilah kesaksian, inilah saksi Kristus, saudara. Yaitu sesuai dengan tujuannya, ajarlah mereka melakukan apa yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita dipanggil untuk mengajar orang lain supaya mereka mengikut Kristus sebagaimana kita mengikut Kristus. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Saudara, dalam perjalanan kelompok kecil tahun yang ke-8 ini, saudara, kita rindu untuk menjadi saksi di rumah, di keluarga, dan di neighborhood, di dalam lingkungan pergaulan kita. Saudara-saudara, apakah hal ini mungkin terjadi dan kenapa? Kita harus memulai dari keluarga, neighborhood terlebih dahulu. Nah, saudara, karena ini adalah strategi dari Tuhan. Yesus yang mengajarkan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku. Dimulai dari mana? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, ujung bumi. Nah, saudara, Yerusalem adalah ibu kota dan kota yang penting dan tempat mereka berada pada saat itu. Dengan kata lain, mulai dari mana? Bukan dari ujung bumi, tetapi mulai dari di mana engkau berada pada saat itu. Lingkaran yang terkecil, lingkaran yang terdekat, di sanalah engkau menjadi saksi Tuhan. Lalu kemudian melebar kepada seluruh Yudea, tanah Israel. Lalu kemudian Samaria. Samaria adalah tetangga, negara tetangga. Negara tetangga. Lalu kemudian akhirnya sampai kepada ujung dunia. Saudara, kita melihat dari lingkaran kecil makin meluas, makin meluas, makin meluas. Nah, inilah strategi dari Tuhan Yesus Kristus. Dan gereja mula-mula juga menjalankan misi penginjilan dengan cara seperti ini. Selalu mereka memulai dari bangsa Yahudi terlebih dahulu, atau bangsanya sendiri, baru kepada segala bangsa. Contohnya, saudara-saudara, Paulus adalah rasul yang dipanggil untuk mengabarkan Injil kepada bangsa non-Yahudi. Tapi dalam perjalanan penginjilannya, saudara, dia selalu pertama-tama mampir ke komunitas Yahudi perantauan terlebih dahulu. Dan kepada mereka dia beritakan Injil terlebih dahulu, baru disebarkan kepada bangsa yang lain. Dan itulah yang dilaksanakan dalam perjalanan misinya. Saudara-saudara, maka kita melihat dari dua hal ini, saudara. Yaitu dari lingkaran terdekat dan meluas sampai ke ujung dunia. Lalu kemudian mulai dari bangsa sendiri, bangsa Yahudi, sampai kepada bangsa lain. Kita melihat. Jadi kita melihat satu titik di mana mulai dari lingkaran yang kecil dulu. Dari sendiri, dari bangsa sendiri. Dan lebih kecil lagi, saudara, kalau kita lihat dalam konteks kita. Mulai dari keluarga kita. Itu yang paling ini. Kita harus menjadi saksi mulai dari sana. Mulai dari sana melebar kemana? Tetangga kita. Neighborhood. Kepada lingkungan hidup kita. Dan sampai keluar. Seorang saksi Tuhan harus mengerti ketika dia bertanya bagaimana caranya kita dapat menjadi saksi Kristus. Mulailah dari yang paling dekat dengan dia. Itu keluarganya sendiri. At home. At neighborhood. Nah, saudara, sebagai implikasinya buat kita semua. Jadi di dalam menjadi saksi Kristus, harusnya kita memulai dari at home ke at neighborhood, baru ke at our nation. Jadi inilah yang harusnya kita pikirkan. Maka saudara-saudara, sebelum kita pergi untuk memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain, mulailah dari kita terlebih dahulu. Nah, saudara-saudara, selain itu kenapa kita
melihat lingkaran terdekat itu begitu penting. Mengapa kita harus melihat bahwa keluarga itu adalah terpenting? Saudara, hasil survei tentang pengaruh rohani terhadap anak itu menunjukkan hal ini. Kenapa keluarga itu begitu penting? Sangat mengejutkan sekali bahwa ternyata persentase yang terbesar terhadap pengaruh iman dari anak itu adalah keluarganya sendiri. Ternyata bukan gereja, bukan pendeta, bukan guru Injil, bukan guru sekolah minggu gitu. Tetapi adalah orang tuanya sendiri. Menduduki urutan yang pertama, kedua itu dan juga adalah saudara-saudaranya, keluarganya yang lain. Sebaliknya, gereja dengan pendeta dan orang rohaniawan itu hanya punya pengaruh yang sangat kecil sekali. Dan menyadari ini saudara-saudara, maka kita ingin menggeser paradigma yang selalu melihat gereja sebagai pusat pendidikan iman. Sehingga kita berpikir di dalam keluarga, saya gak mampu ini. Saya gak bisa punya kehidupan baik. Seperti contohnya ketika ada seorang anak remaja berkata kepada pembinaannya, saya gak bisa mengabarkan Injil pada orang tua saya. Kenapa ditanya? Karena dia tahu saya dengan jelas seperti apa saya dari kecil. Sehingga dia tahu borok-borok saya, kekurangan saya semuanya. Dengan kata lain saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ada satu paradigma yang gak benar sebenarnya di dalam perkembangan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bahwa kita merasa bahwa pekerjaan untuk jadi saksi Tuhan itu bukan kita yang lakukan. Biarlah orang rohaniawan, pendeta, penginjil, guru sekolah minggu, majelis, jemaat, penatua, diakon. Itulah mereka yang menjalankannya. Bukan urusan kami. Padahal jika kita mengakui pengaruh yang terbesar itu justru ada di rumah. Menyadari ini saudara-saudara, kita ingin menggeser paradigma pendidikan iman yang dari berfokus hanya di gereja saja ke at home. Jadi artinya kita ingin membawa pertama-tama setiap jemaat dan kita semua sadar bahwa hanya di gereja itu tidak cukup pendidikan iman bagi anak-anak kita dan bagi kita semua. Kita perlu membangun kesaksian hidup yang baik dan punya kehidupan iman yang baik ada di dalam rumah kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari kita terhadap keluarga kita. Sudahkah kita bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup di sana? Itu sebabnya saudara-saudara, kakak ke-8 menjadi saksi at home and at neighborhood. Nah tapi kita akan berfokus pada 3 hal. Ketika saudara kita ingin menjadi saksi Tuhan, kita akan ada 3 fokus. Yang pertama adalah iman, yang kedua pengharapan, yang ketiga kasih. Artinya saudara-saudara, kita berharap setiap orang Kristen pulang ke rumahnya adalah orang yang hidup berpegang teguh pada iman dalam Kristus. Dia di dalam rumahnya dia menghidupkan pengharapan kepada Kristus. Dan di dalam rumahnya dia menebarkan kasih Tuhan kepada anggota keluarga yang lain. Sama juga ketika dia masuk dalam lingkungan pergaulan, ada rekan kerjanya bersama rekan kerjanya, rekan sepergaulan sahabat-sahabatnya. Dia masuk ke dalam dengan berpegang teguh pada iman dalam Kristus. Dia menghidupkan pengharapannya pada Kristus di dalam pergaulannya. Dan dia menebarkan kasih Tuhan kepada mereka di tempat itu. Saudara, inilah yang jadi fokus dan kita bicarakan selama 8 bulan ke-8. Delapan pelajaran kita ke depan. Dan semoga ini akan menjadi sebuah berkat yang betul-betul kita bisa sentuh. Dan untuk bisa lebih mengerti bahwa kesaksian hidup itu justru nilainya, maknanya ada di iman, pengharapan, dan kasih, saudara. Kisah di balik lagu It Is Well With My Soul. Ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya sangat menginspirasikan saudara-saudara. Karena ini bukan hanya sengaja dikarang saja,
Tapi ini adalah lahir dari sebuah pengalaman hidup yang tragis. Tetapi dia sudah memenangkan peperangan itu, saudara. Saudara, it is well with my soul. Ditulis oleh Horatio G. Spafford. Spafford adalah seorang pengusaha kaya. Tapi saudara, pada tahun 1870, dia mengalami kehilangan seorang anak laki-lakinya. Satu-satunya anak laki-laki yang dimiliki oleh karena demam. Akhirnya dia mati. Saudara, tentu kalau mempunyai anak laki-laki satu-satunya dan harus dipanggil oleh Tuhan itu sangat menyedihkan. Ternyata pencobaan itu belum sampai di sana saja. Tidak lama kemudian, dia menginvestasikan habis-habisan di sebuah perumahan mewah. Saudara-saudara, tidak tahunya terjadi di Chicago kebakaran di perumahan mewah ini dan menghabiskan seluruh investasinya di tempat itu. Ini adalah sebuah pukulan yang berat. Setelah anak laki-lakinya meninggal, sekarang mereka harus mengalami kerugian yang begitu besar dan luar biasa sekali. Maka untuk menghibur keluarganya, mereka bermaksud untuk mengadakan perjalanan ke Eropa sekalian adalah wisata rohani. Karena pada saat itu di Eropa, D.L. Moody sedang mengadakan seminar dan KKR di tempat itu. Saudara-saudara, maka mereka merencanakan untuk berangkat bersama-sama satu keluarga. Dia, istri, dan keempat anak perempuannya. Saudara, apa yang terjadi? Pada saat akan berangkat, dia terpaksa harus menunda karena ada urusan bisnis. Tetapi saudara-saudara, dia memberangkatkan istri dan keempat anaknya. Siapa tahu saudara-saudara dalam perjalanan itu, kapal yang mereka tumpangi itu tenggelam. Dan akhirnya dia mendapatkan telegram daripada istrinya, yang selamat hanya sendiri saja. Dengan kata lain, istrinya saja yang selamat, sedangkan 4 orang putrinya meninggal di laut, tenggelam di laut. Maka hatinya sangat terpukul dan sangat sedih sekali. Dalam perjalanan dia mengunjungi istrinya, saudara-saudara, dia melewati tempat di mana anaknya tenggelam, saudara. Dia melihat ke laut, tempat anaknya tenggelam, hatinya merasa sangat susah. Dia merasa sangat terpukul, tertekan pada saat itu. Tapi kemudian tiba-tiba dia merasakan ada kedamaian masuk ke dalam hatinya. Yang tidak dapat dia lukiskan, sebuah pengertian dan pemahaman yang baru yang muncul di dalam hatinya, membuat seolah-olah dia merasa lega dan tenang dalam menghadapi kesusahan yang dia lakukan. Membuat dia seolah dia mampu melewati itu dan merasa berharga sekali untuk setia pada Tuhan di saat-saat yang seperti itu. Maka dia pun membuat syair-syair yang begitu indah dan inspiratif dan ajaran yang begitu luar biasa. Saudara, kalau saudara perhatikan kata-kata syair dari lagu itu, saudara akan melihat rahasia menghadapi pencobaan yang berat seperti apa. Mari saudara kita melihat 3 bait dari KPPK. Bila damai mengiringi jalan hidupku, rasa aman di hatiku, dan kesusahan menimpaku telah kau ajarku mengingat firman-Mu. Saudara, di bait pertama, alasan kenapa Spafford punya kekuatan. Karena dia sudah diajar untuk mengingat firman Tuhan. Saudara, ini adalah satu hal yang begitu luar biasa, saudara. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan padamu. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan. Luar biasa, saudara. Di bait yang kedua di sana, dalam pergumulan dan pencobaan, Kristus memberikan jaminan dan mempedulikan kepapaanku, darahnya membasuh jiwaku. Saudara, selain firman dikatakan Kristus, ada jaminannya. Maka ketika dia melihat, menatap ke laut di mana yang sudah menelan keempat anaknya, dia tahu satu hal.
anaknya ada hidup dalam jaminan Tuhan Yesus Kristus. Anaknya sudah selamat. Kristus memberikan jaminan dan mempedulikan kepapaanku. Darahnya membasuh jiwaku. Saudara, ini yang memberikan kekuatan buat dia. Mengapa dia tetap beriman pada Tuhan? Di bait yang ketiga, saudara-saudara, kita lihat Tuhan lekaskanlah harinya tiba. Iman pun akan bertampaklah. Dan sangkakala pun akan berbunyi. Tuhan akan turun ke bumi. Dia berbicara, Yesus akan datang kembali. Pengharapan kepada Yesus yang akan datang kembali. Itu memberikan kekuatan kepada dia dan memberikan arti. Kenapa saya harus bertahan di tengah-tengah kesedihan ini? Di tengah pencobaan yang begitu dahsyat menimpa dan kehilangan yang begitu luar biasa yang kualami. Pengharapan kepada Yesus yang akan datang kembali membuat ketaatan itu tidak sia-sia. Membuat kesetiaan kita tidak sia-sia. Membuat kita ketika melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi sesama itu menjadi tidak sia-sia. Karena Yesus akan datang kembali. Saudara, dia bukan hanya menjadi kesaksian pada masanya. Hari ini bukankah kisah hidup daripada Spafford dan lagu yang dia tuliskan ini, saudara. Itu adalah kesaksian buat kita semua, bukan? Marilah saya mengajak kita bersama-sama pada hari ini. Berpegang teguh pada iman dalam Kristus. Jangan lepaskan iman kita dalam setiap keadaan apapun. Mungkin kita sangat susah menderita di masa yang seperti ini. Kita serasa sulit untuk melewati hari-hari kita. Di tempat yang paling sangat terpuruk pada saat itu, saudara-saudara. Ingat, Spafford kehilangan 5 anaknya. Kehilangan investasinya begitu besar. Saudara-saudara, dia tetap berpegang teguh pada imannya. Dia tetap taat pada Tuhan. Dia tetap menghidupkan pengharapannya bahwa Yesus akan datang kembali. Sehingga kesetiaannya tidak akan sia-sia. Sehingga kita tetap dalam kondisi apapun dapat menabur kasih Tuhan. Mulai kepada keluarga kita dan melebar kepada sesama kita. Saya percaya saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan bisa menjadi saksi Kristus apabila kita punya iman, punya pengharapan, dan kita punya kasih. Saudara-saudara, sudahkah kita menjadi saksi Kristus seperti yang dikehendakinya? Nanti dalam pertemuan kelompok-kelompok kecil, saudara-saudara, sharingkanlah apa yang sudah kita dengarkan, apa yang menjadi berkat bagi saudara. Coba mulailah kita pikirkan, kita melihat Kristus hadir enggak di dalam berkat-berkat yang kita alami, dalam kelimpahan yang kita alami, atau kekurangan yang kita alami, dalam suka yang kita alami, atau duka yang kita alami. Kita lihat Tuhan enggak? Apa yang kita bisa ceritakan tentang pekerjaan Yesus di tengah pengalaman-pengalaman seperti ini. Atau carilah pengalaman dari orang lain. Yang kita dan saya itu bisa melihat, oh di dalam hidupnya, saya lihat ada Tuhan yang sedang bekerja di dalamnya. Sharingkanlah dalam kelompok kecil saudara-saudara. Saudara ini kasih Tuhan, marilah kita merenungkan apa yang sudah disampaikan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi Kristus. Dan untuk bisa menjadi saksi Kristus, kita perlu punya iman yang teguh di dalam menghadapi setiap tantangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita adalah orang yang berpegang pada pengharapan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Oleh sebab itu, kita selalu melihat bahwa kesetiaan pada Kristus
itu sangat berarti bahwa ketika kita boleh taat kepada firman-Nya, maka itulah yang terindah dalam hidup kita. Yang paling berharga buat kita adalah ketika kita bisa memuliakan nama Tuhan. Apa yang menjadi respon kita semua? Jika kita ingin menjadi saksi Kristus, kita diingatkan untuk membawa kasih Kristus kepada orang yang bersama dengan kita. Maka saya mengajak kita bersama-sama berdoa untuk hal ini ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau menyerahkan diri kami dan Tuhan. Kami rindu untuk menjalankan panggilan-Mu menjadi saksi Kristus. Tuhan, tolong kami. Kami ingin membangun iman yang teguh dalam hidup kami, dan kami tidak mau digoyahkan oleh apapun juga. Kami ingin setia pada Engkau, karena kami tahu itu sangat berharga dan berarti. Sebab kami menyembah Tuhan yang hidup, yang mengalahkan maut, yang sudah bangkit naik ke surga dan akan datang kembali. Maka semua perjuangan kami mengikut Engkau tidak akan menjadi sia-sia. Nah, Tuhan, tolonglah kami. Kami akan membawa kasih-Mu ke dalam rumah kami. Kami akan membawa kasih-Mu ke dalam dunia ini. Beri kami hikmat untuk melakukannya. Kami mau serahkan juga pemerintah-pemerintah dalam dunia ini dalam mengatasi virus COVID ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong. Kami mau berdoa untuk bangsa kami. Berikan kami kesadaran untuk menjaga diri kami sebaik-baiknya, supaya kami dapat melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, mohon Tuhan yang terus menopang kami. Terima kasih untuk acara pada hari ini. Berkati setiap orang yang sudah menyaksikannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, acara kita sampai di sini. Bagi saudara yang ingin kami doakan, silakan menuliskan dalam chat yang tersedia, sehingga kami akan mendoakan saudara secara pribadi. Sampai jumpa lagi di waktu yang sama pada keesokan hari dalam acara Sapa Sahabat Kristus. Tuhan berkati.